Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Gunawan dari kelas 10 dari kelas 11 1. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu passive income. Jadi passive income adalah suatu pendapatan yang dimana kita tidak perlu bekerja secara aktif atau penghasilan yang diterima secara sedikit-sedikit, dan juga penghasilan itu akan terus berjalan secara berkelanjutan tanpa kita perlu setiap hari hadir, istilahnya walaupun kita nggak perlu ada atau mengusahakan suatu usaha itu, kita masih dapat pendapatannya. Nah, istilahnya. Jadi syarat untuk mendapatkan passive income itu apa? Nah, syaratnya adalah kita perlu yang namanya investasi di awal, karena biasanya passive income itu membutuhkan uang, waktu, juga keterampilan. Juga kita perlu yang namanya aset atau sumber penghasilan seperti properti atau lain sebagainya. Terus kita juga perlu yang namanya itu istilahnya apa? Pengelolaan resiko. Terus juga ada konsistensi, yang dimana konsistensi ini juga bisa dalam bentuk kayak misalnya kita melakukan sebuah deposito, kita deposit ke bank atau kita masukkan ke investasi kita di perusahaan manapun. Itu kalau semisal dia pergerakannya itu sustainable, kayak terus naik, itu bisa kita masukkan uang secara terus-menerus. Nanti dia bakal up gitu. Paling aman adalah deposito. Terus untuk selanjutnya juga karakteristik passive income itu apa sih? Karakteristiknya adalah tidak bergantung pada waktu aktif. Jadi penghasilan tetap diterima meskipun Anda tidak kerja. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak perlu absen kerja pun waktu kita ngalir, uang kita ngalir. Nah, untuk selanjutnya juga ada sumber penghasilan yang stabil, terus ada menghasilkan dari aset atau investasi, seperti kita punya tanah terus kita buatkan kos, itu bisa menjadi passive income kita. Terus untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi passive income itu apa? Investasi, terus ada lagi keterampilan atau keahlian, terus ada waktu, terus ada diversifikasi. Diversifikasi itu menggabungkan beberapa sumber passive income, dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas penghasilan. Terus untuk selanjutnya ada apa sih keuntungan dari kita passive income? Pertama, kita bisa mendapatkan yang dimana itu kita bisa mencapai kebebasan finansial. Jadi kebutuhan kita bisa tertutupi hanya melalui passive income. Contoh, saya memiliki uang 100 juta, kemudian saya depositkan. Nah, dimana di situ bank itu memberi 3% keuntungan setiap bulan misalnya. Nah, jadi setiap bulan kita dapat 3 juta. Nah, sementara kebutuhan saya juga cuma 2 juta per bulan. Makan, listrik dan lain sebagainya cuma 2 juta per bulan. Dari situ saya mendapatkan kebebasan finansial. Jadi saya bangun tidur ngopi di rumah bisa santai. Terus untuk selanjutnya itu ada yang namanya meningkatkan diversifikasi pendapatan, seperti yang saya katakan tadi, yaitu penghasilan yang gabung-gabung, terus nanti bisa mencapai yang dimana itu stabilitas penghasilan. Terus untuk selanjutnya, nah kerugiannya apa? Kerugiannya itu yaitu investasi awal yang besar. Kita memerlukan modal yang besar untuk memulai sebuah passive income. Karena walaupun kita punya 5.000, kemudian kita
belikan emas atau kita belikan sebuah saham, kita punya 5.000 atau kita punya 12.000, kita belikan saham yang harganya itu cuma 60 rupiah atau 50 rupiah, itu yang kita dapatkan juga nggak bisa langsung tinggi. Yang kita dapatkan mungkin juga hanya 3%, 2%, nah itu nggak ada gunanya. Ada gunanya. Jadi kita perlu mengikuti sebuah modal yang besar, contohnya seperti 1 juta atau 500.000 itu sudah cukup. Ataupun kalau bisa lebih besar lagi itu tanah dan lain sebagainya. Terus untuk selanjutnya kita perlu yang namanya itu penghasilan yang stabil. Nah, untuk memulai sebuah passive income kita perlu yang namanya pengelolaan. Jadi berapa sih penghasilan kita? Misalnya kita mau investasi, kita lihat dulu penghasilan kita berapa, penghasilan tetap kita bekerja itu berapa, terus kemudian pengeluaran kita itu berapa. Bila ada 30% lebih sisa, itu kita bisa alihkan ke investasi. Terus untuk selanjutnya juga di kerugiannya itu dia memiliki sebuah risiko yang seperti passive income tetap memiliki risiko, terutama jika bergantung pada fluktuasi pasar atau faktor transisi lainnya. Kayak contohnya itu misal kita investasi ke perusahaan yang dimana perusahaan itu ke busur cuma gara-gara misalnya kita gimana ke mall, kita investasi ke mall, kemudian ada toko online, ada toko online, terus akhirnya mall ini mengalami kebangkrutan. Nah dari situ itu juga bisa masuk ke dalam resiko kita. Jadi walaupun kita memiliki sebuah passive income, kita juga harus tetap peduli pada passive income kita. Kesimpulannya adalah itu, kita harus tetap peduli kepada passive income kita. Jadi kita perlu mengecek, kayak istilahnya kita investasi ke saham ini. Misalnya saya investasi ke Antam, yaitu perusahaan tambang emas. Nah dari situ saya harus ngecek Antam ini secara fundamental dia kayak gimana, laporan keuangannya kayak gimana, ininya kayak gimana, terus bakal pergerakannya nanti kayak gimana. Jadi kita bisa menentukan kapan kita bisa mengambil uang tersebut, atau juga apakah kita harus tetap menaruh uang di sana. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.